Coach Ten Hag ungkap kedatangan Antony. Gelandang Barcelona ini resmi ke MU. Wan-Bissaka dibuang, Mazraoui datang. Yoro pindah ke MU karena ditelepon legenda ini. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans Setan Merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan sedang berdiskusi dengan PSG terkait transfer Bruno Fernandes. Fernandes bisa dikatakan adalah pemain terbaik MU selama beberapa tahun terakhir. Semenjak kedatangannya, ia produktif mencetak gol dan assist untuk Setan Merah. Bak pisau bermata dua, performa apik Fernandes itu menimbulkan masalah bagi MU. Pasalnya tim-tim top Eropa sangat berminat untuk mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Dilansir LQIP, mereka melaporkan bahwa saat ini PSG berminat mendapatkan jasa Fernandes. Mereka dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang playmaker. Menurut laporan tersebut, Luis Enrique sangat berminat untuk memboyong Fernandes ke Prancis. Saat ini ia butuh playmaker baru di timnya. Ia ingin membangun sistem baru dalam PSG pasca ditinggal Mbappe. Itulah mengapa Fernandes diinginkan oleh Enrique dan ia meminta manajemen PSG untuk mengurus transfernya di musim panas ini. Menurut laporan itu, PSG dan MU saat ini sudah berdiskusi. Le Parisien dikabarkan akan menawarkan skenario barter pemain ke MU. Mereka menawarkan sosok Manuel Ugarte dan Xavi Simons dalam transfer Fernandes. Mereka tahu bahwa kedua pemain ini saat ini jadi incaran MU. Kebetulan Enrique tidak membutuhkan kedua pemain ini, sehingga ia ikhlas jika kedua pemain ini dilepas ke MU. Di akhir musim kemarin, Fernandes memang sempat membuat pernyataan mengejutkan. Ia siap pindah dari Manchester United jika ia mendapatkan proyek yang bagus di musim panas ini. Gimana guys, setuju gak abang Bruno pindah ke PSG? Dilansir dari The Telegraph, Manchester United tertarik pada Martin Zubimendi. Sayangnya gelandang bertahan berusia 25 tahun itu, terikat kontrak dengan Sociedad sampai 2027. Dilansir dari Mark Ogden, Antony akan diizinkan pergi dengan status pinjaman jika ada klub yang bersedia menanggung gajinya sebesar 70.000 pound per minggu. Antony sendiri termasuk pemain dengan gaji tertinggi di United yaitu sebesar 200 pound per minggu. Karena selain ditebus harga mahal, Antony juga langsung dapat gaji besar di United. Emang sih manajemen kala itu edan banget guys. Dilansir dari The Athletic, pengambil alihan saham Everton oleh Friedkin Group batal terjadi. Mereka menarik diri karena Everton memiliki masalah hutang dan menempatkannya di posisi genting. Jadi walaupun baru saja menjual Onana 50 juta pound tapi tidak bisa menutupi hutang klub dan Everton masih harus menjual pemainnya. Jika tidak maka beberapa resikonya adalah tidak bisa membeli pemain baru dan pengurangan poin lagi nantinya jika menambah pengeluaran daripada pemasukan. Manchester United memiliki beberapa tawaran untuk Scott McTominay di atas meja. Dia diberitahu oleh Ten Hag bahwa dia tidak dianggap sebagai starter untuk timnya, dan McTominay terbuka untuk pergi ke tim Premier lainnya, entah itu Fulham, West Ham dan Wolves semuanya tertarik kepadanya. Manchester United berencana untuk menjaga Sofyan Amrabat di skuad. Mereka berencana untuk menjual McTominay dan Casemiro dan membawa kembali Amrabat dan mengontrak gelandang lain yang rumornya adalah Ugarte. Barcelona putus asa untuk menjual Frenkie de Jong dan telah menawarinya ke beberapa klub termasuk Manchester United. Harga yang diminta untuknya hanya sekitar 35 juta pound sampai 40 juta pound. Masalahnya upahnya diakini sebesar 600.000 per minggu. Brentford kabarnya siap menurunkan harga yang diminta untuk Ivan Toney menjadi kurang dari 50 juta pound karena kurangnya bunga. Arsenal,
Chelsea dan Manchester United semuanya telah menjelaskan kepada Brentford bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menawar untuknya. Bos besar Munchen, Uli Hoeneß mengkonfirmasi jika Bayern Munchen tidak akan mendatangkan pemain lagi kecuali ada pemainnya yang dijual. Ada kemungkinan bahwa seorang bek akan pergi. De Ligt orang Belanda, pelatih di Manchester United orang Belanda. Saya tidak akan punya masalah jika dia bertahan. Secara pribadi, saya tidak akan menjual Upamecano. Dilansir dari Fabrizio Romano, Manchester United telah memberitahu Fiorentina bahwa mereka tidak akan memicu klausul Amrabat sebesar 20 juta euro. Manchester United tetap akan mendiskusikan dengan kondisi berbeda karena Ten Hag menyukainya. Dilansir dari Fabrizio Romano, Mason Mount tidak ingin tinggalkan Manchester United, dia kabarnya sangat senang di klub. Dia ingin menunjukkan kualitasnya setelah musim pertama yang tidak beruntung di klub. Mount bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk United. Erik ten Hag tentang Antony. Ketika saya tiba di Manchester United, Mason Greenwood tidak bisa bermain karena tersandung masalah, sesuatu harus dilakukan, seseorang harus dibeli. Orang nomor 1 dalam daftar pencari bakat adalah Antony. Dia menonjol di hampir semua pertandingan Ajax di Liga Champions, itu bukan pilihan yang gila. Sancho juga menyebut ke Ten Hag bahwa dia lebih nyaman bermain sebagai penyerang kiri. Maka dari itulah Ten Hag meminta ke klub untuk mendatangkan sayap kanan. Coach Erik ten Hag tentang Diallo. Musim ini akan menjadi tahunnya Amad Diallo. Kami melihat Amad dengan cara yang berbeda, dan tidak menjadi pemula lagi dan saya yakin begitu. Dia akan menjadi pemain super sub yang luar biasa di saat kami membutuhkannya. Man United telah memberitahu Fiorentina bahwa mereka tidak memicu klausul untuk Amrabat. Manchester United telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul opsi pembelian 20 juta euro untuk Sofyan Amrabat menurut informasi klub. Namun United tetap tertarik pada Amrabat dan mereka bersedia mendiskusikan persyaratan baru untuk mempertahankannya di klub. Erik ten Hag sangat senang dengan Amrabat dan terbuka untuk mempertahankannya, tapi itu akan tergantung pada negosiasi baru. Manchester United sedang mempersiapkan tawaran sekitar 17 juta pound untuk gelandang Palmeiras Richard Rios. United telah melakukan kontak untuk memberi sinyal bahwa mereka akan mengajukan tawaran. Menurut Joe Hugil tentang Ruud van Nistelrooy, kami telah melakukan beberapa latihan menembak, dan dia memberi saya beberapa tips. Sungguh luar biasa kehadiran Ruud di sini, terutama bagi orang-orang seperti saya, muda dan baru kehadirannya di gedung ini, bahkan untuk mengajukan pertanyaan, adalah hal yang sangat besar. Respon Onana saat ditanya ekspektasi besar dari Leny Yoro. Kami di sini untuk membantunya, kami akan bertanggung jawab apapun yang terjadi. Kami adalah pemimpin, dia adalah pemain muda, kami akan memberinya waktu, dan dia akan baik-baik saja. PSG hampir mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan Jadon Sancho. PSG mengajukan proposal kepada Jadon Sancho yang sangat tertarik dengan proyek tersebut. Masih harus dilihat apakah Manchester United adalah penjualnya dan berapa harganya. Manchester United akan memberi Toby Collier kesempatan di tim utama musim depan setelah menarik perhatian manajer Erik ten Hag. Menurut banyak orang dia akan jadi Frankie de Jong yang baru yang diorbitkan ETH. Leny Yoro saat ini sudah berstatus sebagai pemain Manchester United. Bek muda Prancis itu menyebut Rio Ferdinand memegang peran kunci dalam meyakinkannya untuk pindah ke Old Trafford. Yoro didatangkan Manchester United dari klub Prancis Lille. Pemain belakang berusia 18 tahun itu kabarnya ditebus dengan biaya sekitar 63 juta euro. Dalam prosesnya, Manchester United berhasil mengalahkan raksasa La Liga Real Madrid. Sebelumnya Yoro dikabarkan lebih condong pindah ke Santiago Bernabeu. Yoro menandatangani kontrak hingga Juni 2029 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Dia bakal berduet dengan Lisandro Martinez di jantung pertahanan. Leny Yoro menyebut ada peran Rio Ferdinand dalam kepindahannya ke Manchester United. Bek asal Prancis itu mengaku banyak berbicara dengan Ferdinand sebelum merapat ke Old Trafford. Sekitar 2 minggu lalu, ia menelepon saya. Pertama-tama, saya benar-benar terkesan berbicara dengannya dan kami berbicara sekitar 10 menit tentang Man United. Jadi ia banyak membantu saya untuk membuat pilihan. Sungguh suatu kehormatan untuk berbicara dengannya.
Yoro mengatakan kalau Ferdinand berbicara banyak hal tentang klub. Yoro pun mengaku sangat senang bisa berbicara langsung dengan legenda Setan Merah itu. Ia berbicara kepada saya tentang klub. Bahwa ini adalah klub bersejarah dengan kisah besar, dan jika saya pergi ke sana, saya harus berjuang untuk klub, untuk bersiap, karena ini adalah klub terbesar di dunia. Bagi saya, sangat menyenangkan untuk berbicara tentang ini, ungkap Yoro di situs resmi klub. Manchester United sedang menjajaki opsi Noussair Mazraoui yang bisa hengkang dengan harga 15 juta euro sampai 20 juta euro. Namun ini bisa terrealisasi jika Wan-Bissaka pergi. Tidak kunjung menemui kesepakatan dengan AC Milan, Manchester United masuk persaingan mendatangkan Youssouf Fofana. Monaco menginginkan 35 juta euro.